Selamat pagi all semua. Bagaimana keadaan pagi ini? Apakah sehat? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat dan fresh. Itu juga dengan saya ya kan. Saya habis naik sepeda dan ini mampir di pinggir sawah. Ingin saya bernarasi, beride, punya gagasan ataupun ingin menyampaikan sesuatu hal kepada orang-orang kaya yang ada di Indonesia, di tempat kita, yaitu marilah kita berpikir lebih dalam lagi, dalam artian kita orang kaya, orang yang berprestasi. Saya berharap bisa introspeksi diri dalam artian kedepannya semoga kita tidak berhasrat untuk menjadi seorang wakil rakyat, ya kan? Karena memang untuk bisa menjadikan wakil rakyat itu adalah suatu tanggung jawab yang besar, baik itu terhadap Tuhan dan juga kepada masyarakat yang nantinya harus kita arahkan, ya kan? Telah kita lihat beberapa kali dan sering kali begitu setelah reformasi dan sampai pada saat ini kita punya hak untuk bisa mencalonkan diri kita sebagai wakil rakyat. Itu hak kita. Maksud saya, tidak ingin sebenarnya saya ataupun teman atau orang-orang kita semuanya, ya kan, kalau menjelang itu pilkada ataupun mungkin pemilihan wakil-wakil rakyat yang lainnya, juga pilpres, ya kan, tidak ingin kita menjadikan suatu ambisi kita terlalu gede daripada kemampuan kita sebenarnya. Karena apa? Untuk bisa menjadi seorang wakil rakyat adalah perlu suatu kompetensi diri, kapasitas diri, accountability diri, ya kan. Kalau kita punya uang banyak dan kita coba mencalonkan dengan cara-cara yang mungkin, maaf ya kan, harus menjanjikan suatu proyek, harus ngasihkan beberapa uang kepada supporter kita, pendukung kita, itu akan membuatkan suatu dua kemungkinan. Yakni yang pertama, kalau kita tuh gagal di suatu pilkada, jelas pasti kita akan stres, ya kan, dan kita akan bisa lupa diri, dan dalam artian kita akan bisa gila, ya kan. Itu sesuatu yang sangat naif, yang sangat harus kita hindari. Dan kemungkinan kedua, apabila kita menjadi seorang wakil rakyat, tentunya saya sendiri juga mungkin, ya kan, karena sudah begitu banyak keluar biaya untuk menjadikan proyek ini, proyek itu, dan kasihkan ke sana kemari. Tindakan yang harus ataupun kita lakukan mungkin adalah bagaimana kita bisa mengembalikan modal kita. Itu adalah manusiawi, dan kita tidak perlu saya tidak akan mengkorupsi beberapa, ataupun saya tidak akan mengantongi uang beberapa yang ada di depan kita. Akhirnya itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, dan itu adalah sesuatu yang cuma angan-angan saja, ya kan. Secara manusiawi kita sudah kehilangan banyak uang, tidak mungkin kita tidak akan mengembalikan uang kita yang hilang, ya kan. Karenanya bagaimana biar kita juga tidak menjadi beban buat kita sendiri, dan kita juga tidak menyusahkan orang lain juga, tidak akan membuat negara kita berpikir kurang baik. Sebaiknya kepada orang-orang kaya ataupun orang-orang yang sudah terkenal, ya kan, marilah kita berintrospeksi diri. Kita tidak perlu menjadi seorang wakil rakyat, karena dengan kekayaan yang sudah kita raih dan dengan cara wajar, itu justru akan lebih baik di mata masyarakat, di mata orang-orang sekitar kita, daripada kita nanti mencalonkan diri dan jadi wakil rakyat, akan tetapi nama kita justru akan menjadi tidak baik. Dan lagi pula, ingin sekali saya mengungkapkan ataupun
menginginkan kepada yang berkepentingan membuat undang-undang di Indonesia, yaitu lembaga legislatif mungkin, ya kan, yang mana kalau kita bisa introspeksi diri, kita bisa melihat yang ada di televisi-televisi, di media-media yang lain, YouTube ataupun dengan siaran-siaran di Twitter dan yang lainnya. Apabila kita renungkan dan kita melihat sejarah pada zaman dulu, ya kan, dengan zaman sekarang, saya punya pendapat bahwasanya anggota-anggota DPR ataupun MPR yang wakil-wakil rakyat yang ada di atas sana, orang-orang dulu lebih pantas dan lebih pintar daripada orang-orang sekarang. Maksud saya begini, orang-orang dulu lebih kaya wawasannya karena paling nggak mereka pintar bahasa Inggris ataupun bahasa Belanda, ya kan. Jadi dengan kita bisa berbahasa lebih dari satu ataupun dua, cara pandang kita pun akan lebih ke depan, lebih luas, akan lebih menembus wawasan yang mungkin tidak ada di kita, di dunia kita, tapi kita bisa menembus wawasan yang ada di luar negeri sana. Apabila kita mampu berbahasa asing seperti bahasa Jepang atau bahasa Inggris ataupun bahasa Belanda, kita yakin kita akan bisa memberikan suatu gambaran komparasi di negara lain dengan negara Indonesia, bagaimana kita bisa mengatur suatu daerah kita dengan negara yang ada di tempat lain, karena kita sebenarnya berhutang budi kepada founding fathers kita, ya kan, yang dulu rajin sekali belajar ke Belanda, mereka belajar bahasa Belanda, dan yang ada di Indonesia pun juga belajar bahasa Belanda, mereka pintar bahasa Belanda, akhirnya mereka berpolitik dan bisa berargumentasi dengan orang-orang Belanda saat itu. Jadi pemikiran orang-orang ataupun wakil-wakil rakyat founding fathers kita saat itu lebih paham, lebih pandai bagaimana mengatur suatu negara daripada yang kita lihat, ya kan, wakil-wakil rakyat yang sekarang ini kita saksikan ataupun sebagai yang kita tuakan, yang kita hormati. Saya sekali lagi saya mohon kepada orang-orang yang berkepentingan membuat aturan negara di Indonesia, sebaiknya salah satu syarat untuk menjadi wakil rakyat, baik itu wakil rakyat DPR yang ada di kabupaten, provinsi, ataupun apalagi yang ada di pusat Jakarta sana, saya minta sekali semoga paling enggak salah satu syarat adalah mereka bisa bahasa asing. Karena apa? Dengan bisa salah satu bahasa asing, wakil-wakil rakyat kita akan yakin mampu berargumentasi, mampu berpidato, mampu berkomunikasi baik dengan negara yang mana kita bisa bahasa asing itu. Sehingga kita bisa memberikan wawasan luas kepada diri kita sendiri, dan nantinya bisa kita cakupkan, kita terapkan kepada masyarakat ada yang di tempat-tempat kita sendiri. Itu dari saya. Sekali lagi, permintaan dari saya kepada orang-orang yang berkepentingan membuat hukum yang ada di Indonesia, membuat undang-undang di Indonesia, untuk kedepannya semoga aturan untuk jadi wakil rakyat adalah orang yang bisa berbahasa asing. Itu dari saya, dan salam sehat. Terima kasih.